antar jemput anak. Antar jemput anak. Terus karena dia antar jemput anak terkena sinar UV kan. Sinar UV. Kim, menurut lu sinar UV A, B, C-nya perlu dijabarin gak, Kim? Kalau di pemicu di petcon gua itu mau dijabarin, tapi kalau untuk soka tapi cuma bilang aja dia ada A, B sama C gitu, biar tapi ntar ditanya gitu bedanya apa. kayaknya UVA terus kayak taruh aja kayak yang UVA kayak di dermis gitu-gitu nggak sih? Ya nembus deh. Oke, ini aja lah ya. Dermis, epidermis. Ya kayak gitu. Terus yang ininya dia nggak nembus ya, dipantulkan ke atmosfer. Nah kan yang 2 bulan terakhir karena dia antar jemput anak dan kena sinar UV itu ada 2, kulit gelap sama wajah kerut. Kenapa antar jemput anak mengalami di sini aja, di sini aja maksudnya. Pigmentasi kulit karena ya dilihat pigmentasi kulit kan disebabkannya sama yang ini nih. Ya, kalau ini gue masih ngafal sih. Pigmentasi kulit tuh yang A, yang B itu nanti buat yang kerutan. Yakin ya? Aduh, belum belajar. Ya, Ala udah belajar, Ala. Apa lah? Kalau gak salah iya. Salah. Enggak, ini yang kan dia karena pigmentasi kulit kan berarti melanin ya. Sel melanosit itu ada di stratum basal. Dia tuh ada di epidermis pakai UVB. Gitu ya. Pokoknya Nah, kok ya. Ya, UVA nggak sih yang flek gitu? Yang kerutan harusnya UVA kan? Kalau yang kerutan, yang ngerusak kolagen sih UVA ya. Ya, benar-benar kerutan. UVB dia kan nembus ke epidermis. Yang cancer. Terus di epidermis ada foto deh. Ada. Di epidermis ada sel-sel melanosit. Nah, si epidermis, si UVB-nya ini dia nyerang DNA sel melanosit yang ada di epidermis. Nah, dia salah satu komponen dari DNA si sel melanosit ini adalah protein P53. Yang dia itu akan menghasilkan MSH, melanocyte stimulating hormone. Nah, intinya MSH ini nanti dia akan hasilkan tirosin. Nanti tirosinnya jadi dopanya jadi dopaquinon. Dopaquinonnya baru jadi melanin. Nah, melaninnya ini nanti jadi eumelanin sama pheomelanin. Karena kita di sini, karena dia bilang di sini orang Indonesia ya, pemicu kan bilang orang Indonesia. Jadi kemungkinan yang eumelanin. Nah, terus eumelaninnya ini dibawa ke keratin, ditransfer ke stratum corneum yang banyak keratinnya tuh, sehingga kelihatan dia kan lapisan epidermis paling atas, maka kelihatan jadi kulitnya gelap. Nah, kenapa dia ngasilin melanin ini? Melanin ini punya fungsi proteksi terhadap tubuh. Pokoknya intinya dengan adanya senyawa melanin ini, ya dia bakalan bisa tadi ngehindarin UVA dari DNA si sel-sel melanosit. Makanya dia ngasilin melanin untuk satu dengan cara pantulin atau ngurangin kayak istilahnya nyerap cahayanya gitu, sehingga
dari bentuk proteksi ini si DNA-nya melanosit terlindungi. Makanya kulit gelap itu adalah bentuk proteksi terhadap perlindungan dari DNA sel melanosit. Aman? Karena kalau misalkan dia nggak dilindungin, ya udah sel-selnya bakalan mati. Kayak gitu, karena ada reaksi oksidatif dan lain sebagainya, itulah akan terjadi reaksi oksidatifnya. Iya. Oi, Berarti yang mau dilindungi itu si DNA-nya kan? betul. Karena Biasanya sel melanosit. ya sebenarnya DNA sel-sel lain itu dia, tapi yang paling terangsang tuh ya sel-sel melanosit, karena dia punya protein P53 ini untuk yang ngehasilin melanin, yang melindungi sel-sel lain gitu. Karena kalau kan ini nanti dia dibawa ke stratum corneum. Kalau di stratum corneum kan dia melindungi semua sel di bawahnya gitu loh, bukan sel-sel melanositnya doang. Jadi kayak nge-backup gitu. Oke. Kata Jaroy, itu karena dia pas boleh Apa? ulang dari awal gak ngerti gitu. Kampung gitu, hama kampung. Ya Kenapa sih kan bilang kan kita mau nanya Ki, ini simpel aja Ki. Oi. Kalau orang Indonesia itu kan eumelan ya. Kalau feomelin itu boleh nggak sih? Iya, maksudnya Dia boleh. perbedaannya tuh apa? Itu gua. Nah iya, yang kalau gue cari-cari, gue yang nge-GPD juga sih, katanya eumelanin tuh emang dia punya daya serap yang lebih bagus terhadap sinar UVB. Dan dia warnanya lebih hitam dibandingin feomelanin. Jadi ya orang-orang bule bukan gak punya melanin, tapi dia punya melanin bentuknya feomelanin yang kalau dia di ke stratum corneum tuh warnanya lebih putih gitu. oh, berarti kayak bentuk proteksinya itu output dari warnanya tuh berbeda gitu ya. Ya. Oke. Ini Aman sih nggak? hafalan anjing. Kalau yang lainnya nggak ngaruh ya, kayak kalau di keratinosit. Keratinosit. Nah iya, sebenarnya bakalan ngaruh juga sih, tapi karena ini konteksnya pigmentasi kulit, gue mikirnya paling berpengaruh tuh ya melanin ini gitu loh. Deh, problem 1 clear. Terus yang kedua dia mengalami apa? Kerutan. Dia mengalami kerutan. Nah, di sini kan kerutannya bisa karena dua kan, karena pengaruh UV, sama lu lihat lagi di pemicu tuh dia nunjukin 42 tahun. Kan kayak kalau 42 tahun berkeriput kan satu hal yang normal juga ya. Jadi bisa karena UV, bisa karena usia. Tapi intinya konsepnya bakalan sama sih. Nih kan, berarti kan karena tadi ini untuk pigmentasi kulit, berarti kita pakai yang ini nih, yang dermis. Karena apa, target selnya tuh bukan melanin tapi sel-sel fibroblast. Wait, tadi dia diserang sama UVA. UVA-nya nembus dermis. Nah tadi ketika UVA nembus dermis terjadi namanya ROS. Pasti pernah denger lah ya, pasti di deka-deka lu pada ada ROS, radikal oksidatif spesies ya, gini. Nggak tahu gue panjangannya. Oksidatif spesimen apa lagi tuh. Pokoknya intinya karena kenapa ada antioksidan, yaitu untuk ngelindungin ini biar nggak terjadi ini si ROS ini. Nah ketika UVA nembus dermis dan terjadi ini, terjadi peningkatan enzim MMPS, metaloproteinase. itu di mana? Di dermis. Ya, di dermis.
terjadi ini metaloproteinase. Nah, metaloproteinase ini dia akan ngebuat dua dari struktur kan penyusun kulit tuh, ini gua ini review dikit ya. Kulit tuh ada 3 struktur kulit ya. Ada yang komponen utamanya ada elastin, kolagen, sama keratin. Kalau elastin kan yang untuk strukturnya udah elastin, kalau kolagen kan berarti untuk bikin kencang, kalau keratin yang bagian kerasnya tuh. Nah, MMPS ini akan menyebabkan degenerasi dari elastin. Mas, motong Zara boleh tolong record? Nanti Mufidah nanya ini. Aku udah record tapi dari tadi di bawah tuh yang baru yang Degenerasi elastin, pokoknya ini nih. Nah, struktur elastin tuh pokoknya gini, dia ada lisin, X-prolin, lisin prolin, X-prolin. Pokoknya intinya ada 4. Di sini nanti ada lagi LXP, LXP. Nah, nanti dia di sini ada namanya desmasin. Nah, si MMPS ini ngerusak struktur dari si desmasin ini, dari si elastin. Makanya kulitnya jadi nggak lentur. Ya, nanti outputnya metaloproteinase ini ngerusak fibroblast. Fibroblastnya ini apa? Fibroblast itu penghasil sel-sel ini nih. Yang ngasilin ini semua adalah si fibroblast. Jadi dia yang fungsi transkripsi, translasi dari protein-protein yang ada di kulit sehingga menghasilkan struktur. Kan tadi elastin, kolagen, keratin tuh disusun sama asam amino. Nah, asam aminonya tuh ditranskripsi, translasi dari fibroblast. Oke, kalau fibroblastnya rusak fibroblast, otomatis yang berkaitan sama ini kan kasus outputnya nanti kerutan ya. Maka yang paling berkaitan kan berarti kolagen. Produksi kolagennya menurun dong karena dia fibroblastnya nggak bisa produksi. Sedangkan kalau misalkan secara biokimia, sumpah kalau yang ini kayaknya biar nyambung dah. Kolagen itu strukturnya dia ada prolin, lisin. Prolin, lisin. Nah, prolin sama lisinnya itu nanti bakalan bikin ikatan crosslink. Seiring dengan berkembangnya waktu. Seiring berkembang waktu. Nah, lu bisa bayangin nih. Jadi kayak kolagennya ini dia nggak bisa diproduksi karena fibroblastnya rusak, tapi ikatan crosslinknya masih terjadi. Jadi kayak bahannya dikit, tapi lu diikat terus. Jadilah kerutan. Jadi ikatan crosslink itu tuh buat ngehasilin apa? Kan kalau misalkan prolin sama lisinnya banyak dan terjadi crosslink, kulit lu jadi kenceng kan? Iya. Tapi kalau misalkan prolin sama lisin lu dikit, tapi lu diikat terus, jadilah kayak kerutan. Jadi sebenarnya itu fungsinya ikatan crosslink itu tuh buat bikin kulit kita kencang kan? Tapi karena bahan yang nggak ada, karena dirusak sama fibroblast yang disebabkan sama UVA menembus dermis, jadinya prolin lisin yang nggak dihasilkan, tapi ikatan crosslinknya masih terjadi sehingga diikat terus, tapi bahannya nggak ada, makanya jadilah ikat jadi berkerut. Ini juga jadi Maaf. tidak lentur. Dari ini tidak lentur dan kerut. Aman nggak? Kayak ini aja gak sih, suntik kolagen. Kan suntik kolagen kan orang biar nggak mengkerut ya, jadi lisinnya tuh mencukupi biar dia tegang kulitnya,
bisa di muka itu loh cok. Karena ikatan cross-linknya masih terjadi, tapi kan dia suntik kolagen. Jadi yang ininya nih yang ditambahin si prolin di sini nih, suntik kolagen. Karena ikatan cross-linknya masih terjadi. Nggak jadi keriput. Iya, model-model. Oke. Oi, Banget sih. Itu Apa? banget sih. woi bahasa Gimana ya? Bali. Ninat lu nggak ngertinya bagian mana? Anuan, crossling apa ada? Jadi gini nih, kalau kata si Paki, ini kenapa hilang semua dah? Apa nih tangan siapa sih? Apa dia udah ngapus-hapusin tuh? Kan semua, guys pakainya yang gambar tangan ya by the way. Jadi si kolagen itu tuh intinya tuh buat ngikat doang gitu loh, buat kulitnya kencang. Tapi di situ tuh kan si prolin sama lisinnya kan hilang, jadinya dia kayak ngikatnya tuh nggak ada efek apa-apa, malah ngasihin keriputan. Bener nggak Ki, kayak gitu? Ya, ibaratnya gini Nan, lu bakalan kayak apa ya? Di biasanya lu lebih gampang nih kalau ngasih permisalan nih. Apa ya, misalnya nih lu udah tua kan nih, terus lu mau masih jadi orang yang cantik gitu lah kayak model, lu pergi ke dokter ahli estetika, lu mau suntik kolagen. Jadi di dalam kulit lu itu ada yang namanya kolagen yang fungsinya itu bikin kulit lu tegang. Atau kulit lu sekarang ini kan nggak mengkerut kan, sebagaimana usia lu normalnya. Nah, dalam kolagen ini ada dua bahan lah istilahnya, ada prolin sama lisin. Itu prolin sama lisin ini normalnya akan diikat, namanya ikatan crosslink. Kalau dia diikat, nanti alhasil outputnya kayak kulit lu sekarang. Cuman masalahnya karena di sini ada UVA yang nyerang fibroblast. Fibroblast itu sebagai sebagai pabriknya kolagen deh, sebagai pabrik kolagen yang menghasilkan prolin sama lisin. Tapi proses dari pengikatannya itu terus berjalan seiring berjalannya waktu. Jadi kalau misalnya bahannya nggak ada tapi diikat-ikat terus, otomatis nggak bakal maksimal gitu loh. Udah paham belum? Oke, makasih ya semuanya. I love you, Habib 12. Woi, udah boy, jangan ada yang ngilang-ngilangin lagi. Marah gue. Gitu, paham gak Nat? Aman kan? Aman. Ini sih yang gue bingung tuh. Maaf banget. Ini gimana ya? Gue gak mau kayak gini. Tangannya diem aja. Enggak, ini sumpah gue harusnya salah tap. Ini gimana, Jir? Gue bingung perannya Ella. Ganti. Jadi tulisan coba. Jadi apa, pencet pen. Tolong sih. Kan kolagen, kalau kolagennya kekurangan. Tulisan gimana, Jir? Oh, udah. Ya hilang semua deh. Ya guys, makanya jangan pencet dong. Enggak, itu Bisa nggak sih akses gua doang? stop share screen. Ya ampun, gak ada lagi. Sialan. Sebenernya gue bikin sih, Bentar, bentar. tadi. Enggak sih, enggak semuanya. Ya, buat ulang guys. Udah di record kan? Udah. Ini gue mau nanya peran elastin itu apaan Cok dalam pembentukan Aku record kok. kerutnya itu. Nah iya tadi, pokoknya itu tadi. Sih rekordannya nanti. Sebenarnya kayak Iya nanti terakhir guys, rekordan nanti. Tenang, udah. perbedaan elastin sama keratin, ini kayak beriringan gitu loh. Kayak lu yang buat empuk, ini yang buat yang buat elastis kan itu struktur kulit banget ya. Tapi yang kelihatan dua-duanya rusak kalau dari sisi kolagen tadi, dia ikatan crosslinknya tetap terjadi tapi produksinya dihambat. Kalau elastin, ya tadi lu jadi nggak elastis kan, orang keriput nggak elastis. Jadi kayak keduanya ini ikatan crosslink yang terus terjadi sama kerusakan struktur elastis ya didefinisikan sebagai kerutan gitu sih. Jadi kalau digabung tuh jadi kerutan. Tapi kalau yang elastin itu dari EMPS juga nggak? EMPS tuh yang degradasi dua-duanya.
MMPS. Berarti MMPS itu ngedegradasi kolagen maupun elastin atau gimana? Dua-duanya. Oh, terus kolagennya itu ada dua bagian, prolin sama lisin. Hmm. Dah, aman. Nggak ngerti yang degenerasi apa tuh yang tadi itu? Elastin. Bukan, Yang tadi bukan. Satu lagi, degenerasi, bentar aku lihat catatannya ini dulu. Degenerasi, iya elastin. Yang lisin polin tuh fungsinya apa sih jadinya? Kok ada di degenerasi? Karena ya pokoknya kolagennya habis. intinya, kalau dia nyerang kolagennya, dia ngerusak asam aminonya, ngerusak pabrik pembuatannya gitu, Fir. Si prolin sama prolisinnya dihambat. Tapi kalau di elastin, dia ngerusak strukturnya sehingga fungsi elastinnya tuh jadi nggak ada. Jadi gini, Ki mau klarifikasi doang. Jadi kalau yang dari ini tuh kan dibilang dia itu merusak fibrosa. Nah, kalau merusak fibrosa, dia merusak produksi kolagen yang mana itu juga ngehambat produksi prolin sama lisin. Tapi kalau buat elastin, dia itu tuh degenerasi elastin, jadinya struktur lisin sama polin jadi hilang gitu. Ya, Tapi struktur yang dirusak sama elastin itu tuh sama kayak struktur crosslink. bukan yang tadi gue bilang yang dia itu tuh, yang ikatan desmasin itu. Oh, beda lagi ya berarti. Oke, paham. Thank you. Udah deh, tadi kan dari faktor UVA. Nah, tapi lu lihat di sini dia juga ada faktor usia 42 tahun. Ya kan? Nah, kalau dari faktor UVA di sini ya yang dari 42 tahunnya gue analisanya 42 tahun tuh dia respect banget, lu catat 42 tahun tua. Kenapa dia tua? Pada tua tuh apa sih? Kan yang pasti yang jelas growth faktornya turun. Otomatis kalau growth faktornya turun, fibroblasnya juga turun. Karena yang kalau dia pabrik, yang ngasih makan pabriknya siapa? Ya growth faktor ini. Tapi ketika growth faktor seiring usia itu turun, fibroblasnya juga turun. Ya udah, tadi kolagen dan lain sebagainya terjadi. Terus sama kolagen. Karena dia tadi fibroblasnya di sini turun, karena growth faktornya turun, kolagennya turun, tapi ikatan crosslinknya tadi masih ada kan? Udah, jadi makin keriput. Terus ini kayak di DK gue sih ngebahas kelenjar minyak. Pokoknya intinya kalau kelenjar minyak tuh dia kan ngesekresiin minyak ya. Tapi pada kondisi dia udah tua, produksi minyak itu makin berkurang nih. Jadi kayak udah keriput, terus kulitnya dehidrasi gitu. Jadi nggak terbasahi lah sama kelenjar minyaknya. Jujur yang ini agak kurang relevan sih. Dah, yang case pertama tadi udah kelar tuh. Apa tadi? Ini matahari. Ini sampai sini ya. Udah kelar. Lanjut case 2-nya. Nih, sangat kering, mudah mengelupas karena terpapar panas, angin, dan gesekan. Oke. Sangat kering, dia nggak pakai sendal kan? Nggak pakai sendal. Terus terpapar Pakai. panas. Kalau yang towel itu? Nah ya ini di sini, gue jelasinnya di sini Kim. Oh, berarti kalau yang itu enggak ya? Yang paparan panas itu enggak ya? Itu mah paparan angin ya kalau towel itu. Iya, di sini gue jelasinnya. Oke. Nah kan panas itu kan kalau misalkan ada air, dia kan meningkatkan evaporasi ya. Evaporasi air meningkat. Berarti TEWL-nya, TWL tau kan guys ya?
transepidermal water loss. Jadi intinya kayak nih kulit, di sininya tuh ada barrier. Nah, si barriernya inilah si TWL-nya. Jadi kan harusnya dia rendah, biar air-air yang ada di sini nggak keluar, ya nggak? Nah, tapi karena dia TWL-nya tinggi, karena airnya banyak yang keluar, kulitnya itu jadi dehidrasi. Karena airnya banyak yang keluar, sedangkan kulit kita kan tetap butuh air kan. Nah, karena pengaruh panas itu tadilah, evaporasi air meningkat, TWL-nya meningkat, terus ada apa namanya, protein filaggrin. Belum baca nih, protein filaggrin. Nah, jadi karena protein filaggrinnya, karena TWL yang meningkat, protein filaggrinnya jadi menurunkan NMF. Jadi kemampuan kulit dalam menahan air jadi turun. Kulit menahan air turun. Akibatnya apa? Kulitnya dehidrasi. Yang di sini dijelaskan kulitnya apa? Kering. Kulitnya sangat kering kan? Karena airnya keluar semua dari TWL. Aman nggak? Panas. Normalnya nih ya, harus normalnya protein filaggrinnya itu akan ngebuat TWL-nya rendah sehingga ngebuat NMF-nya terjaga. NMF itu natural moisturizing factor. Jadi kelembapan kulit tuh ada naturalnya, punya pengaturan normal itu dari si protein filaggrin ini dengan cara mengatur TWL atau pengeluaran air di kulit. Itu aman? NMF itu natural moisturizing factor. Jadi dia yang bikin filaggrin yang ngebikin NMF. Ya, NMF itu kan kayak suatu fungsi ya. Nah, fungsinya itu dijalankan sama protein filaggrinnya itu. Itu nanti ada di PPT siapa ya? Kalau nggak salah PPT dok itu deh kayaknya. Dokter Elita. Nanti baca-baca lagi aja ya guys tentang protein filaggrin. Kalau nggak gue catatan sekarang. Jeb, ngomong aja nggak lu Jeb? Nggak usah aja ngetik-ngetik, nggak gue baca. Dia nanya apa guys? Bentar gue lagi buka catatan. Ketik aja Jeb, buruan. Kenapa nggak ngomong sih? Lama dikit. Dia ngechat di grup malah. Nah, buka catatan. Dia bilang Musa ini kan sosok malu-maluin. Buruan. Tahu Jeb Pak? 1, 2, 3, skip. Skip aja udah skip. Udah skip ya. Jeb, beneran nih Jeb? Sumpah biar gua bacain. Udah beneran. Jeb, buruan ngetik Jeb, kalau mau ngetik Jeb. Kiki. Nanti kalau gua nanya Gimana? Sorry Nat. nanti aja tapi Sebenarnya kayak bisa dibolak balik aja lah ya. Mana tadi? Zoom ya? Pokoknya tadi gue bisa lihat catatan. Protein filaggrin tuh kalau normal dia ngasilin UCA
PCA yang bakalan yaitu tadi sebagai pelembab untuk jaga retensi airnya biar nggak keluar begitu. UCA PCA apa Ki? Nah itu dia, cari dulu ya. UCA PCA protein filagrin. Jadi lu nyari apa? Buka catatan tuh catatan PPT apa gimana gitu? Catatan pas gue MS. Oh masa Ini lu asam. nyatet ulang lagi ya? Dia kayaknya pakai ini ya, lu belajar dari SNB ya Ki? Enggak, catatan kuliah. Berarti catatan PPT berarti. Nggak kayak lupa ada. Maksud lo apa ya Nadia? Lo gue mute dari sini. Udah kayak lu pira tidur. Misalnya Apaan nyatet sih, PPT gua pun belajar juga ya. gue lupa coba apa yang gue catat dalam situ, jadi kayak gue bingung aja gue nyarinya di mana, ini catatan yang mana ya. Nah kayak ini protein filagrin ngasilin UCA dan PCA, ini asam urogenat dan piroridon karboksil asid yang bakalan buat NMF. Tadi NMF-nya nih. Sehingga kalau NMF-nya terjaga, airnya nggak gampang keluar, kulitnya nggak dehidrasi. Nah, masalahnya evaporasi air tadi meningkatkan transepidermal water loss-nya, sehingga fungsi protein filagrin untuk menjaga NMF-nya jadi nggak terjaga dong, karena airnya banyak yang keluar sehingga kulitnya dehidrasi. Ini salah satunya dari panas ya. Oi, Gigi tadi TEWLT itu apa ya? Gue lagi dari toilet di situ. transepidermal water loss atau kemampuan, pokoknya itu kayak suatu kemampuan yang gambarin nih kulit nih, ini kulit nih, ini kulit, lapisan Ya. kulit, ini lapisan kulit. Nah di sininya tuh ada barrier. Oh, Jadi kalau TEWL-nya tinggi berarti kan gambarin kalau airnya itu gampang keluar dari kulit, jadi dehidrasi. jadinya dehidrasi. Sedangkan harusnya TEWL ini rendah atau airnya di sini terperangkap sama barrier yang ini. Oh, paham. Terus kalau TEWLT-nya naik, protein filagrinnya itu menurun. Naik malah. Oh, naik. Enggak deh, filagrinnya rusak. Turun. Terus Filagrinnya rusak, ngasilin iya. NMF itu. Nurunin. Iya, jadi karena protein filagrinnya rusak karena TEWL-nya tinggi, jadi ya ini UCA dan PCA-nya nggak bisa ngelakuin NMF-nya, kemampuan kulit menahan air. Ini sebenarnya kayak bersambungan gitu nggak sih? Intinya airnya banyak yang keluar karena evaporasi sehingga kulitnya dehidrasi. By the way itu TEWL, Fir itu bukan T tapi naik. Yang mana? Ini T. TEWL itu bukan T, itu naik. Oh, Yang itu naik naik. ini. Jadi TEWL doang ya? Iya. Ya, Pokoknya inget aja water loss. Kan kalau water loss berarti kering. Oke, Ya. oke. aman. Aman. Ini gue masukin deh. Nih, yang bikin transepidermal water loss itu berkurang itu, tuh pH-nya tinggi. Ada enzim-enzim protease. Terus ketidakseimbangan disbiosis. Sehingga tadi fungsi-fungsinya nggak terjaga. Kalau dalam konteks ini kan karena panasnya tadi. Nah salah satunya yang rusak TEWL ini juga adalah si angin. Si angin ini ngebuat kelembapannya itu jadi gimana kalau Menurun. banyak angin? Nurun. Menurun. Nah kelembapan yang rendah ini juga kesini juga TEWL-nya menurun. Meningkat, sorry. Karena kelembapan yang rendah, air semakin mudah untuk keluar. Karena protein filagrinnya makin berkurang, sehingga fungsi natural moisturizing factor nggak terjaga. Dan angin. Sedangkan kalau untuk gesekan, ya udah kalau gesekan kan berarti kontak fisik sama. Sedangkan kan kaki, kulit kaki kalau secara histo kan dia kulit bukan tipis, kulit tapi
keratin rusak sehingga salah satu fungsi keratin ini anggaplah ada i- i- tuh Ingat Apa sih wifi? gue berulang. Struktur keratinnya gini. Ini kulit, keratinnya ada di sini. Ini kan lapisan kulit. Paling atas tuh stratum corneum. Struktur utamanya itu keratin. Karena dia bergesek, keratinnya rusak sehingga air yang di dalam keluar. Sama juga outputnya kulit dehidrasi dan mudah mengelupas. Nah, mudah mengelupasnya ini adalah struktur keratin yang rusak. Aman nggak? berarti gesekan tuh jatuhnya ke TRWL lagi. Ya, selain dia struktur keratinnya rusak dan dia mengelupas, yang rusak itu fat keratin yang rusak. Jadi dia mengelupas. Sama kalau keratinnya rusak, air yang keluar ini kan air jadi gampang keluar karena keratin strukturnya di atas dan dia untuk jaga air yang ada di dalam kulit. Aman? Enggak? Lanjut ya. Lanjut. Terus, ini udah. Akhir. Yang si Anu. Siapa namanya? Nadine, Himar, rambut beruban sama rambut rontok. Dia menggunakan Himar. Ada 2 kejadian kan? Kin, kalau menurut lu kayak kan ini output dari masalahnya ya, kulit dehidrasi dan mengelupas. Bagusnya itu ditaruh atas apa ditaruh bawah sebagai hasil ya? Bawah lah. Bawah ya? Bawah sih, kalau atas nanti bingung. Kebalik. Ya. Berarti kan kalau misalkan Himar di sini, suasana Himar gimana sih kalau lu pada yang pakai kerudung? Kalau gua nulisnya begini. Kita nggak Himar tuh pakai kan pasti himar, Cok. suasana Himarnya ada gesekan Coba tanya dari Vira. Himar sama akar rambut. Ini outputnya nanti itu ya? Udah rontok. Kalau gua apa ya? Iya. Gesekan akar rambut sama suasananya ya. Pokoknya Terus iya. sirkulasi udaranya, Mm-mm. terus lembab. Terus masa ada yang kayak ngomong ikatan rambut? Oot sih itu. Ikatan rambut. Boleh. Terus udah sih. Oke. Nah, kita harus tahu dulu kan, ini kan rambut. Rambut tuh kan tadi komponennya ada kolagen, elastin, sama keratin. Keratin. Masuk yang mana dia?
Keratin. Yang mana maksudnya? Dia masuk bagian yang mana? Bentuk dari kolagen kah? Bentuk dari keratin kah? Nggak tahu. Kutikula. Ya, lanjut aja ya. Kutikula itu mana? Dia itu bagian dari keratin. Keratin kan? Tadi kan sama kayak si apa namanya? Si kulit juga, si kulit kaki karena ada gesekan merusak struktur keratin. Terus kalau lembab di sini gue nulisnya sedikit tuh karena kalau lembab banyak mikroorganisme. Jadi ketombe ya? Iya, mikroorganisme dia merusak struktur akar rambut. Tapi mikroorganismenya itu dari mana? Dari Karena keadaan kondisi lembab. lembabnya ini. Kondisi lembab itu mikroorganisme kan gampang tumbuh di tempat lembab. Kalau gua nulis, kalau kulitnya lembab itu kan berminyak. Terus dia kayak nyumbat Iya, kalau gue porus folikel gitu. Jadinya kayak ada peradangan di folikel rambut, nanti ujung-ujungnya ngeganggu siklus rambut yang anogen. Kata anagen, Gue tulis itu aja deh, kayaknya lebih nyambung itu. Sorry. katagen. Lembab. Terus Nanti dia kan lembab berminyak. Nah, minyaknya yang di sini nulisnya porus folikel tersumbat. Terus peradangan folikel, gangguan folikel, siklus rambut berubah. Emang itu nyambung ya? porus folikel tersumbat. Terus ya udah gangguan folikel, nanti siklus rambutnya berubah. Sirkulasi udara. Kalau sirkulasi udara itu bukan lembab Ki? Iya, sama aja kayak lembab ya. Iya. Udah sebenarnya ini kan gue kayak gini-gini aja ya, bayangin kalau di dalam himar tuh gimana. Sebenarnya kayak pasti suasana himarnya itu yang buat dia udah rontok. Intinya yang gesekan Aman sih lah ya. kayaknya. Iya. Paling nyambung sih gesekan ya. Pokoknya Tapi kalau gesekan. Oi, kalau yang aku ingat waktu itu aku bahasnya tuh fase perontokan rambut normalnya gitu. Nah terus kan dia tuh harusnya ya udah merontok sendiri gitu kan, tapi pas pakai himar, karena dia pakai himar jadi dia tuh ada gesekan, jadi tuh dia kayak lebih gampang rontok gitu loh. Tapi emang itu fase normal pokok basi gitu. oke. Ini kan ada anagen, yang anagen, katagen, telogen, eksogen itu kan ya. Eksogen. Nah, intinya berarti kan si suasana himar ini kan harusnya setiap setiap fase-fase ini ada umurnya tersendiri ya. Nih gue lihat tadi ini gue singkat ya soalnya. Anagen itu dia rambut tumbuh, proliferasi lah. Katagen itu rambut berhenti tumbuh, stop tumbuh. Telogen itu rambut siap rontok. Sama eksogen itu dia rambut rontok. Nah berarti suasana himar ini ngebuat ininya tuh terjadi lebih cepat gitulah. Jadi kayak anagen itu fase rambut untuk tumbuh kan dia pasti perlu kondisi-kondisi tertentu kan. Intinya kalau kondisinya yang ininya itu nggak sesuai untuk nggak maksimal untuk fase anagennya, jadi dia langsung ke sini dan stop tumbuh, siap rontok, langsung ke rambut rontok. Itu guys. Sorry Ki, mau nanya yang antagen tadi apa Ki?
anagen rambutnya tumbuh. Kalau Katagen Katagen rambut stop tumbuh. Stop Anagen tumbuh. maksudnya kayak ya udah dia nggak ngapa-ngapain. Kalau telogen tuh udah siap-siap mau rontok. Exogen pas rambut rontok. oke. Ini yang siklus itu ya. Siklus rambut. Oke. Itu kan siklus rambut, berarti kalau pas dia yang tadi dia pas pakai himar itu tuh dia udah di eksogen ya. Iya udah di exogen, rambutnya udah banyak yang rontok. Tapi kira-kira tiga bla bla ini tuh memicu percepatan dari siklus rambut nggak? Iya pasti sih. Pokoknya tadi karena kalau dia gesek kan udah jelas rambutnya nggak bisa tumbuh, dia langsung rontok kan. Otomatis kan kalau lihat dari rambut kan dia ada akar rambut yang ngasih nutrisi ke folikel-folikelnya. Nah itu kan dia perlu perlu kondisi yang sesuai ya. Intinya kondisi-kondisi di dalam himar itu bikin fase anagennya terhambat, terus dia langsung ke fase-fase yang udah siap rontok ini nih. Itu kalau pembahasan tiga gue singkat gue ya. Oke. Leher gua kayak tertarik guys. Soalnya di pemicu tuh dia nggak jelasin gitu loh, mengenakan himar terus kenapa dengan suasana himar gitu kan. Kalau ini enak ya, dia nggak pakai sendal, terpapar panas, angin, gesekan, jadi kayak bisa ngide-ngidenya gitu sehingga outputnya gini. Ini rambut rontok pakai himar gitu, aman nggak? Nanya Mau tanya, Faki Oi, dia wakilin pakai Zoom Naila. Itu tadi kan tiba-tiba suasana himar terus langsung pokoknya katagen sama telogennya cepat, makanya eksogennya cepat. Gimana tadi ya? iya di nih fase anagen tuh nih gue tulis anagen tuh harusnya rambut itu 2-6 tahun, katagen tuh 2-3 minggu, telogen tuh 2-3 bulan, baru eksogen ya udah langsung rontok. Nah intinya kalau suasana himarnya itu nggak mendukung, satu dia nggak support untuk suasana si anagennya ini, karena kan kalau rambut tumbuh pasti dia perlu energi, perlu nutrisi dari akar rambut yang ngasih sini biar rambutnya bisa tumbuh. Tapi karena suasana himarnya gini dia jadi nggak anagen tadi dan nggak katagen dan nggak telogen sebenarnya, langsung eksogen nggak sih, kan rambutnya udah, dia bilang di pemicunya rambut rontok begitu. Paham. Oke, terima kasih. Aman. Aman. Nah ini Kin, yang beruban lu gimana Kin? Beruban. Emang ada beruban ya? Cuy. Bentar. Oh. Ih, gak jelas banget petcon gue, langsung muncul uban. Karena penuaan. Ya gue juga karena penuaan. Emang karena umur kok, seinget gue juga fasil banget. Udah Umur 42 ya, tahun umur. cuy. Udah bener berarti nih. Karena dia umur, satu, kerja melanosit turun. Aktivitas steroinase turun. Sama, ya udah akibatnya. Tadi kan nih, yang di ini juga loh sama kehapus lagi. Tadi inget nggak yang pigmentasi? Ki. Hmm. Yang mana dulu, Ki? Yang mana? Ini beruban. Tirosinase apa tirosinase? Tirosinase. Yang tadi itu loh, dia kan kena DNA sel melanosit. Yang tadi warna kulit gelap kena DNA melanosit. Terus dia ngeluarin P53. P53-nya ngaktifin protein, ngasilin tirosin untuk jadi dopa. Nah, ini itu loh. Jadi karena kalau udah umur,
kerja melanositnya berkurang, kan nanti dia ujung-ujungnya buat melanin kan, ini ujungnya. Tapi satu, kalau udah umur kerja melanositnya berkurang. Dua, tirosinase, berarti dia yang buat atau mereaksiin si tirosinnya ini. Di sini berarti tirosinase. Dia ke sini. Otomatis dua-duanya nggak akan buat melanin. Nah, rambut yang tanpa melanin itulah yang disebut dengan uban. By the way, berarti si aktivitas tirosinasenya itu kan turun. Kalau aktivitas tirosinasenya turun tuh berarti ngasilin dopa ya? Gak ngasilin dopa. Kok ngasilin dopa sih? Bukan, tapi ngerangsang dopa. Apa gimana? Enggak, ini kan DNA melanosit P5, DNA melanosit ngasilin oleh protein P53 yang ada di dalam DNA-nya akan merubah tirosin jadi dopa dengan enzim tirosinase. Tadi gue bilang umur kerja melanositnya berkurang, berarti ininya udah nggak, kerjanya udah nggak maksimal. Dua, aktivitas tirosinasenya berkurang. Jadi untuk mengubah tirosin jadi melanin kan perlu tirosinase, jadi tirosinnya nggak diubah jadi melanin. Tuh. Oke, paham. Makasih. Itu penurunan aktivitas tirosinase karena umur doang, Ki. Ada stres oksidatifnya kan? Iya, kalau di gua gitu. Terus satu lagi sama stres oksidatif. Nah ini sih kalau misalkan karena umur dan dia pakai himar, kemungkinan himarnya berkaitan sama ini stres oksidatif. Karena dia kan lembab ya, kelembapan. Nah kelembapannya itu buat radikal bebas tadi yang ROS tinggi, ROS-nya tinggi, H2O2-nya tinggi. H2O2-nya itu apa? Yang ini tadi merusak, menurunkan aktivitas tirosinase. Inhibit. Aman? Aman. Sih mau tanya, Yo, berarti tadi kalau yang lu jelasin itu protein P35 ngasilin MSH dulu, kalau yang ini juga MSH nggak? iya ya, ngasilin itu juga. Sama kok urutannya aja, cuma kan walaupun dia ngasilin MSH, dia tetap nggak terbentuk dong, karena tirosinasenya juga terhambat gitu loh. Ki itu bibit apa Ki? Inhibit. Siap. Inhibit. Oh Lo tuh inhibit aktivitas ini. iya. Lo pakai laptop. Dah, Susah nulis. aman? Ki dopa apa Ki? Dopa tuh ya substrat untuk buat melanin. Itu udah dopa kok dah. Namanya dopa. Dopa quinon, melanin. Lu anjir dok gue jadi. Ya ini terlalu biokimia. Nah, Ki, kalau dia pakai tabir surya, itu mekanismenya apa, Cok? Nah, iya. Aduh, kamu sih yang tadi, Vi, kampret. Maaf ya. Ini tabir surya, kan tadi syarat terjadinya keriput ataupun pigmentasi, UV-nya itu menembus lapisan kulit di bagian tertentu, itu kan ya?